Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gustiani Risma. Saya akan membacakan case building yang telah saya buat selaku pembicara pertama dan selaku tim oposisi. Baik, mosinya adalah Dewan ini percaya dampak teknologi digital terhadap keterampilan belajar anak-anak lebih besar dibandingkan manfaatnya. Baik, saya akan langsung membacakan case building yang telah saya buat. Saya dari tim oposisi selaku pembicara pertama menolak tegas mosi Dewan ini percaya dampak teknologi digital terhadap keterampilan anak-anak lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan saya membidas beberapa poin dari pihak pemerintah. Pertama, pihak pemerintah menyatakan bahwa teknologi digital membuat anak-anak menjadi pasif dan kecanduan. Saya tidak menolak bahwa itu bisa terjadi, tapi bukankah kesalahan itu adalah masalah dari penggunaan yang tidak bijak? Kedua, pihak pemerintah menyatakan bahwa keterampilan belajar anak-anak menjadi menurun karena semua serba instan dan menggunakan AI. Tapi faktanya teknologi itu justru memperluas akses anak-anak terhadap metode belajar yang lebih interaktif. Di era digital saat ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Anak-anak sejak usia dini sudah terpapar dengan berbagai bentuk teknologi digital, mulai dari penggunaan gawai, aplikasi edukatif, hingga pembelajaran daring di sekolah. Hal ini memunculkan perdebatan yang cukup hangat di tengah masyarakat, apakah kehadiran teknologi ini lebih memberikan manfaat atau justru membawa dampak negatif terhadap keterampilan belajar anak-anak. Di sisi lain, penting juga untuk melihat bahwa keterampilan belajar anak zaman sekarang tidak bisa disamakan lagi dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup di tengah arus informasi yang cepat, menuntut metode belajar yang lebih fleksibel dan adaptif. Saat ini, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tapi telah menjadi salah satu alat utama dalam proses pendidikan anak-anak. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memulai langkah awal dengan membangun program edukasi dalam menggunakan teknologi digital sebagai solusi untuk mengurangi atau menghindari dampaknya. Maka dari itu, untuk melengkapi pernyataan penolakan saya selaku tim oposisi dan pembicara pertama, saya menyatakan argumen yang dapat memperkuatnya. Yang pertama, kebijakan dan peran orang tua. Pada sanggahan saya menyatakan bahwa itu adalah masalah kebijakan penggunaan yang tidak bijak. Dalam hal ini, seharusnya orang tua dapat berperan untuk membantu mengedukasi anak-anaknya dalam menggunakan teknologi. Karena jika sudah terbiasa dan dibiasakan sejak dini untuk mengkontrol diri dalam menggunakan teknologi digital, maka kedepannya anak tidak akan kecanduan. Maka dari itu, orang tua seharusnya memberitahu dan mengajarkan kebijakan sedari dini. Sama halnya dengan orang tua adalah guru utama sebelum guru di sekolah. Kemudian yang kedua, teknologi membentuk keterampilan belajar yang baru dan relevan. Keterampilan belajar di era sekarang tidak hanya mencakup membaca dan menulis, tetapi juga berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah, serta literasi digital. Teknologi melatih anak-anak untuk terbiasa mencari informasi secara mandiri, mengevaluasi sumber, dan bahkan membuat konten sendiri. Contohnya, anak-anak sekarang belajar coding sejak dini, membuat presentasi digital, atau diskusi lewat forum daring. Semua ini adalah bentuk keterampilan belajar yang sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi, kalau kita menolak teknologi, sama saja kita membatasi potensi dan perkembangan mereka. 3. Masalah pada teknologi bukan alasan untuk menolak manfaatnya. Memang benar, adanya resiko seperti distraksi atau konten yang tidak mendidik. Tetapi hal ini terjadi bukan karena teknologinya yang jahat, melainkan kurangnya pengawasan dan literasi digital. Solusinya bukan dengan menghindari teknologi, tapi dengan mengajarkan cara menggunakan teknologi secara bijak. Dengan guru dan orang tua, anak-anak bisa belajar mengelola waktu layar dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif daripada menjauhkan anak-anak dari dunia digital. Argumen ini saya ungkapkan untuk membalas statement dari pihak pemerintah yang menyebutkan bahwa jika anak-anak sedang belajar dan melihat atau mendapatkan notif, mereka langsung terdistraksi notif dan langsung ingin membukanya. Padahal jika dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa, hal ini dapat dicegah sesuai apa yang saya nyatakan dalam argumen pertama. Berdasarkan sanggahan dan argumen yang telah saya sampaikan, bahwa kami menolak mosi dengan tegas. Saya percaya bahwa penggunaan yang bijak dan pendamping yang tepat, teknologi justru menjadi alat yang potensial untuk meningkatkan akses, minat, serta keterampilan belajar yang relevan di era digital. Anak-anak bukan hanya menjadi konsumen informatif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jadi, alih-alih menghindari teknologi dan menganggapnya sebagai ancaman, justru kita seharusnya merangkul dengan bijak dalam penggunaannya. Karena itulah saya selaku tim oposisi dan selaku pembicara utama berdiri hari ini bukan untuk menutup mata dari dampak negatif teknologi, tetapi untuk menunjukkan bahwa manfaatnya jauh lebih besar jika kita mampu menggunakan teknologi digital secara bijak. Baik, terima kasih. Sekian case building yang telah saya buat dan saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.